Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Sheldon Natalia Joris, dosen pada program studi kimia, jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Patimura di Ambon. Bidang keahlian saya yaitu kelompok keahlian kimia anorganik. Pada saat ini, saya akan membawakan materi pembelajaran perkuliahan pada mata kuliah kimia non-logam dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah kimia non-logam sendiri merupakan mata kuliah yang membahas tentang pengantar kimia non-logam, hidrogen dan hidrida, ikatan kimia, boron, karbon, nitrogen dan fosfor, oksigen dan sulfur, halogen, dan yang terakhir, gas mulia. Kimia non-logam merupakan mata kuliah wajib pada program studi kimia dengan bobot 2 SKS. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 1. Mampu menjelaskan konsep sifat-sifat intramolekuler unsur non-logam dan senyawaannya. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah bidang. 4. Menginternalisasi sikap ilmiah, bertanggung jawab, mandiri, dan peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari melalui konsep dasar unsur-unsur kimia non-logam. Teknik pembelajaran yang digunakan yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, bagaimana perkuliahan disampaikan. Strategi yang digunakan ada 2, yaitu yang pertama, ceramah dengan textbook yang relevan. Textbook yang saya gunakan dalam perkuliahan kimia non-logam yang pertama, Inorganic Chemistry karya Catherine Housecroft dan Alan Gisharp, dan yang berikut, Kimia non-logam karya saya dan penanggung jawab mata kuliah ini, Ibu Dr. Katrina M. Bijan, MSI. Saya percaya dengan paduan textbook berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, mahasiswa akan mampu menangkap konsep ilmu kimia yang disampaikan dan juga menambah vocabulary mereka terkhususnya dalam bidang ilmu kimia. Strategi delivery yang kedua yaitu diskusi, case study, dan membuat rangkuman. Aktivitas-aktivitas ini dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri maupun berkelompok. Hal ini dilakukan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep ilmu kimia, terutama kimia non-logam yang diberikan di kelas. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengkorelasikan antara ilmu yang didapat di kelas dan kehidupan sehari-hari mereka. Teknik perkuliahan yang berikut yaitu interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di kelas selama perkuliahan berlangsung. Untuk berinteraksi dengan mahasiswa, ada beberapa media komunikasi yang saya gunakan. 1. Zoom Meeting Room. Aplikasi digital ini digunakan untuk tatap maya perkuliahan. Selama kuliah, mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dengan melakukan tanya-jawab maupun diskusi singkat, tentunya dengan dimotivasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang nalar mahasiswa sendiri. Yang kedua, WhatsApp. WhatsApp digunakan untuk memonitoring informasi dan sharing komunikasi antar mahasiswa dan dosen selama kuliah berlangsung dalam semester tersebut. Yang ketiga, Google Classroom. Google Classroom digunakan untuk mengupload tugas maupun mini project serta memberikan feedback dari dosen kepada mahasiswa terhadap tugas-tugas dan mini project yang telah mereka upload. Yang keempat, Quizzes. Quizzes merupakan platform digital yang digunakan untuk saya mengemas quiz dalam bentuk yang lebih menarik dan kompetitif untuk mahasiswa sehingga mereka mengerjakannya dengan lebih bersemangat. Teknik perkuliahan yang terakhir yaitu assessment atau bagaimana penilaian dilakukan. Setiap pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan di mana juga memuat bagaimana penilaian dan komponen penilaian yang dilakukan. Komponen-komponen penilaian dan perhitungannya sudah disesuaikan dengan panduan akademik dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Patimura. Komponen perhitungannya seperti berikut ini.
Dan range nilai yang diperoleh dapat dihitung dengan angka mutu seperti ini. Diharapkan dengan penilaian yang disampaikan di awal perkuliahan, mahasiswa dapat menyusun strategi perkuliahan pembelajaran secara pribadi untuk mencapai nilai yang memuaskan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan aktivitas perkuliahan saya secara online menggunakan platform Zoom Meeting Room. Kimia non-logam di saat ini kita akan melakukan perkuliahan dengan topik atau materi tentang kimia karbon. Dari topiknya sendiri, kita sudah pasti tahu ada gambaran bahwa pada saat ini kita akan membahas fokus bahasan kita tentang atom atau unsur karbon itu sendiri. Nah, pada perkuliahan kali ini diharapkan setelah mengikuti kuliah, kalian mampu yang pertama menjelaskan keberadaan karbon dan senyawanya di alam, kemudian mampu menjelaskan sifat-sifat fisik dan sifat kimia dari karbon. Kemudian yang berikutnya terakhir mampu menjelaskan reaksi yang melibatkan atom atau unsur karbon. Nah, karbon sendiri merupakan salah satu unsur yang familiar ya bagi kita karena karbon merupakan unsur paling banyak penyusun sel makhluk hidup atau dalam komponen makhluk hidup itu karbon adalah unsur yang paling banyak ya. Nah, apa itu karbon? Nah, what are carbons? Karbon itu adalah sebuah unsur di mana merupakan molecule of life is death. Jadi yang seperti tadi saya katakan bahwa komponen kehidupan di muka bumi ini banyak tersusun dari atom karbon. It has many distinctive properties. Jadi karbon ini mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang khas. It is unique in the variety of molecule which it can form. Jadi karbon sendiri itu dapat membentuk banyak sekali variasi molekul ya. The chemistry of these molecules forms a separate branch of the subject organic chemistry. Jadi kalau mau membahas lebih detail tentang karbon dan senyawaannya itu adalah di sini dikatakan separate branch. Jadi cabang kimia yang banyak sekali mengupas atau mendefinisikan karbon dalam senyawaan yang detail itu organik ya, kimia organik. Oke. Sementara di saat ini kita akan membahas beberapa material karbon ya. Jadi karbon itu memiliki apa yang disebut alotropi. Jadi alotropi karbon. Di sini saya tampilkan ada grafit, kemudian ada intan atau diamond, kemudian ada fullerene, kemudian ada yang disebut belakangan ini material karbon yang terbarukan itu disebut karbon nanopartikel, karbon atau karbon nanotube. Nah, karbon nanotube ini sendiri terdiri atas single wall and SWNT ini. SWNT ini single wall nanotube, sementara yang MWNT itu adalah multi wall. Perbedaannya di mana kalau single wall itu hanya satu lapisan atau satu tube. Jadi karbon nanotube atau karbon nanopartikel itu seperti lembaran grafit, lembaran grafen. Jadi kalau grafen itu hanya kayak seperti kertas, kalau nanotube itu digulung ya. Jadi kalau cuma dia punya gulungan itu hanya satu gulung, itu berarti single. Kalau misalnya banyak atau berlapis itu disebut multi-wall carbon nanotube. Nah, properties of carbon. Jadi karbon itu memiliki beberapa sifat ya. Sifat yang pertama itu non-metallic element. Jadi dia merupakan unsur non-logam. Kemudian it has a valence of 4. Jadi valensinya 4 ya. Elektron valensinya 4. Kemudian it has many allotropic form. Jadi dia punya banyak allotrop ya yang sudah disebutkan di depan tadi. Kemudian nomor atomnya 6. Nah, ini perlu diingat ya, jangan diabaikan. Kadang mahasiswa suka
cuek, nomor atom, nomor massa, terus pas keluar di ujian atau di kuis itu, jadinya bingung ya, ragu-ragu gitu. Ya harus pasti ya karbon punya 5 atau 6. Ini dari kita kenal kimia, sejak saya kenal kimia, hal pertama yang, hal yang paling sering diulang itu ini si karbon. It is unreactive under normal circumstance. Jadi, eee, dia tidak reaktif pada keadaan normal, kemudian it can be found in the form of coal, graphite, and diamond. Jadi itu alotropiknya yang sudah disebut di depan tadi. Nah, karbon, merupakan salah satu dari unsur non-logam di golongan utama ya. Jadi ini ada beberapa sifat yang esensi atau sifat-sifat yang umum harus diketahui. Jadi dia kalau pakai sistem periodik yang lama dia di golongan 4A, tapi kalau dalam sistem periodik yang baru kalian, menyesuaikan karena kita tidak pakai klasifikasi A dan B lagi, tapi kita pakai, penomoran 1 sampai dengan 18 ya. Nomor atomnya 6, kemudian nomor massanya 12, kemudian elektron valensinya 4, konfigurasi elektronnya, 1s2, 2s2, 2p2. Wujudnya padat dan bentuk bebasnya monoatom, ya. Ada beberapa fakta yang, perlu diketahui tentang, karbon. Yang pertama itu, dia adalah six most common element in the world. Jadi, eee, dia termasuk dalam 6 unsur yang dengan kelimpahan terbanyak ya. Di muka bumi, kemudian, main, amorphous, graphite, and diamond ya. Jadi ada bentuk yang umum itu, dia ada karbon yang amorf, kemudian ada grafit, dan, ada intan. Jadi, yang ketiga, it bonds with itself. Jadi karbon itu dia memiliki kemampuan yang disebut katenasi ya, kemampuan yang disebut katenasi, di mana tidak semua unsur memiliki kemampuan ini. Kemampuan katenasi itu sendiri adalah kemampuan karbon untuk berikatan dengan atom karbon yang lain ya, atom karbon yang lain. Jadi makanya, rantai karbon itu biasanya adalah, panjang ya, berulang. Kemudian 6 sampai 10 billion compounds are known. Jadi karbon itu dia memiliki kemampuan untuk membentuk, senyawa yang bervariasi ya, di sini bilang 6 until 10 million compound. Kemudian not only carbon can be found in allotrope but also in isotope. Jadi, karbon itu sendiri tidak hanya membentuk alotropi tapi juga isotop. Jadi ada berapa isotop karbon yang kalian ingat atau kalian ketahui? Ada berapa isotop karbon yang kalian ketahui? Tidak ada yang mengetahui isotop karbon atau sudah lupa? Apa-apa saja? Karbon 12, 13, dan 14. Oke. Itu adalah 3 isotop karbon yang biasanya, ditemukan ya. Nah, itu selain sifat-sifat kita masuk dalam penyewaan karbon, ada beberapa di sini yang akan saya, tampilkan. Yang pertama itu senyawa karbon monoksida. Senyawa karbon monoksida atau yang dikenal dengan gas fosgen merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian dia sangat beracun karena sangat kuat terikat dalam hemoglobin darah dibandingkan dengan oksigen, ya. Jadi itu, gas tidak berwarna, tidak berbau. Dia juga memiliki, sifat sangat beracun karena terikat dalam darah dalam hemoglobin darah dibandingkan, oksigen ya, terikat sangat kuat dibandingkan oksigen. Nah, eee, secara struktur kalau kita flashback, lihat struktur hemoglobin itu sebenarnya adalah, apa ya, struktur senyawa koordinasi di mana ada, interaksi antara
interaksi donor dan aseptor elektron di situ. Di mana dalam hemoglobin sendiri atom pusatnya adalah besi, ya. Atom pusatnya adalah besi, sementara yang lainnya itu merupakan atom donor. Nah, ketika ligannya tergantikan, jadi karbon monoksida ini atau gas CO ini merupakan salah satu ligan yang dikategorikan sebagai ligan kuat, ya. Dikategorikan sebagai ligan kuat, jadi dia kalau terhirup atau masuk ke dalam sistem peredaran darah, itu dia mampu menggantikan oksigen, ya. Lain yaitu adalah hidrogen karbonat dan karbonat. Karena ion karbonat dapat bereaksi sebagai basa, ia dapat bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidroksida. Serta ion H+ dan CO3 2- membentuk ion bikarbonat. Jadi ini persamaan reaksinya, ada ion karbonat dan air, reaksi membentuk sebuah bikarbonat dan ion hidroksida. Oke. Selain sebagai basa, ion karbonat juga merupakan donor pasangan elektron yang membentuk banyak kompleks dengan logam. Ion ini juga memiliki kemampuan untuk mengikat salah satu atau dua situs di sekitar logam atau dapat membentuk jembatan antara ion logam. Jadi karbonat ini sendiri juga dapat bertindak sebagai ligan, di mana kalau sebuah senyawa atau unsur atau ion itu dia mau bertindak sebagai ligan, berarti syaratnya dia harus punya pasangan elektron bebas. Jadi dia punya pasangan elektron bebas yang dapat didonorkan ke atom pusatnya. Nah, selain dia menjadi ligan, dia juga dapat bertindak sebagai ligan jembatan. Ligan jembatan ini berarti dia hanya namanya juga jembatan, ya, berarti ada dua ujung yang dia hubungkan. Jadi ada dua inti logam yang dihubungkan dengan satu ligan karbon. Nah, karbon disulfida dengan titik didih 46,3 derajat Celcius. Senyawa ini dapat dibuat dengan reaksi karbon dan belerang dalam tungku listrik atau dengan melewatkan uap belerang di atas karbon panas. Ini persamaan reaksinya. 8C ditambah 2S8 menghasilkan 8CS2. Reaksi belerang dengan metana pada suhu tinggi dengan katalis yang sesuai, misalnya SiO2 atau Al2O3 juga menghasilkan CS2. Jadi kalau S8 dia direaksikan dengan metana, kemudian akan menghasilkan produk 2CS2 ditambah 4H2S. Nah, setelah senyawaan kita lihat aplikasinya. Penggunaan karbon yang paling penting adalah sebagai zat reduksi, karena bahan ini merupakan zat reduksi paling murah yang digunakan dalam skala besar. Kalau di industri itu kan prinsip ekonomi berlaku, ya. Mereka mencari reduktor-reduktor yang ekonomis dan efektif. Nah, dua kegunaan utama karbon yaitu sebagai zat reduksi pada produksi besi. Kalau pada besi itu persamaan reaksinya ini. Ada Fe2O3 ditambah 3 karbon menghasilkan 2 Fe tambah 3 CO. Dan produksi fosfor. Jadi produksi besi dan produksi fosfor. 2Ca3PO4 2 kali ditambah 6 SiO2 ditambah 10C menghasilkan produk P4 ditambah 10 CO tambah 6 CaSi. Nah, selain itu banyak sekali senyawaan karbon yang kita temui dalam aplikasi, ya, misalnya crude oil atau minyak mentah. Is used by the petrochemical industry to produce. Oke, itu adalah paparan materi dari saya mengenai unsur karbon. Referensinya, dua referensi utama yang kita gunakan dalam perkuliahan ini yaitu Catherine Housecroft dan Alan Sharp. Ini yang kita gunakan itu adalah edisi ketiganya, Inorganic Chemistry, terbitan Prentice Hall. Kemudian textbook, kalau yang ini textbook berbahasa Inggris, ya. Kalau textbook berbahasa Indonesianya, yang buku hasil karya saya dan Ibu Bijang, cetakan kedua tahun 2022, kimia non-tajam, kimia non-logam, terbitan PT Nasya Eksperimen. Nah, oke, sampai di sini perkuliahan kita.
Saya buka kesempatan untuk kalian, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Yang bertanya Ibu, Silahkan Daswar. saya mau bertanya soal karbon aktif ini. Di sini kan katanya ketahui tentang karbon aktif. Yang saya mau tanya apakah ada aplikasi atau pemanfaatan dari karbon aktif ini sendiri terhadap elektrolit sebagai elektrolit? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Daswar. Jadi karbon aktif itu merupakan material karbon yang tergolong favorit ya, tergolong favorit. Kenapa saya bilang favorit? Karena dia murah, mudah ditemukan dan banyak sekali aplikasinya. Salah satunya tadi yang Daswar tanyakan sebagai material elektroda. Nah, kalau di praktikum kimia fisika itu ada yang menggunakan untuk percobaan reduksi oksidasi, itu ada yang menggunakan elektroda karbon ya, elektroda karbon. Ada yang menggunakan pasta karbon, ada reaksi-reaksi yang menggunakan karbon, ada juga yang melibatkan karbon aktif. Nah, ini menarik sih ya, karena memang karbon aktif sendiri itu dapat diaplikasikan sebagai elektroda. Kenapa demikian? Kenapa karbon aktif dapat diaplikasikan sebagai material elektroda? Karena karbon aktif itu isinya hanya karbon ya, karbon yang punya eh, 3 tangan ya. Jadi normalnya kalau karbon itu dia punya 4 tangan ya. Kalau kita gambarkan di dalam bentuk molekul, tadi di sini saya ada snippet. Nah ini ya, karbon yang di tengah, kemudian ini contohnya CH4 ya. Jadi karbon itu dia punya 3 ya, 4 maksudnya. Tapi di dalam material karbon seperti karbon aktif dan karbon non-aktif itu dia hanya punya 3. Nah, satunya kemana? Satunya itu yang disebut, jadi ada satu elektron yang dia bebas ya. Jadi karbon aktif dan karbon nanopartikel itu isinya hanya karbon, ikat karbon, tapi hanya 3. Hanya 3 tangan yang dia gunakan. Jadi masing-masing karbon di dalam alotropi itu punya kelebihan 1 elektron. Nah, elektron ini yang kalau kita kenakan beda potensial, kita kenakan beda potensial, elektron ini yang nanti akan mengalir. Ya, elektron ini akan mengalir. Nah, sifat aliran elektron ini yang nanti akan digunakan, yang sangat suka untuk digunakan sebagai material elektroda. Karena elektroda itu kan pada prinsipnya prinsip kerjanya adalah aliran elektron ya. Jadi yang Daswar tanyakan itu memang aplikasi yang sangat potensial sekali untuk sebagai material elektroda. Kebetulan saya juga sedang mendalami potensi aplikasi si karbon aktif ini sebagai material elektroda pada sel bahan bakar. Cuman kendalanya untuk diaplikasikan sebagai elektroda, khususnya dalam misalnya sel bahan bakar ya. Kalau itu kita harus lihat elektrodanya di elektroda apa dulu. Kalau misalnya sistem kerja elektrodanya itu padatan, berarti itu no problem ya, bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalnya elektrodanya seperti yang kalau saya sedang dalami itu adalah sel bahan bakar, misalnya direct metanol, berarti cair ya, sistem bahan bakarnya itu cair. Berarti elektrodanya itu harus kita desain sedemikian rupa sehingga dia bisa kompatibel kita aplikasikan. Sampai di sini bisa ada gambaran ya Daswar ya? Bisa Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan berikut? Ya Ibu Wulan, Oh ya, silakan Wulan. ya Ibu, tadi di awal kan Ibu ada sampaikan kalau karbon itu merupakan unsur yang paling banyak menyusun komponen makhluk hidup kan Ibu. Terus
kenapa Ibu mencari bisa keracunan sama gas karbon ini? Terima kasih. Oke, makasih Wulan. Jadi yang dimaksud dengan keracunan gas karbon itu keracunan yang tadi saya sempat singgung, keracunan gas CO ya, atau karbon monoksida atau keracunan fosgen. Mungkin kalian pernah dengar ada orang yang tidur di dalam mobil, terus kaca jendelanya ditutup. Nah, kemudian tiba-tiba sudah ditemukan tidak bernyawa atau ditemukan dalam keadaan lemas ya. Nah, itu kemungkinan besar dia keracunan gas karbon monoksida. Nah, gas karbon monoksida ini sendiri dapat dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Hasil pembakaran yang tidak sempurna, salah satunya pada kendaraan bermotor. Nah, ini sangat berbahaya karena kalau misalnya kita menghirup gas karbon monoksida atau gas fosgen, kan ketika kita berespirasi gas oksigen itu kan masuk ke dalam darah kita. Nah, kalau yang kita hirup adalah CO. CO ini sendiri dia merupakan yang tadi saya sudah singgung, ada interaksi senyawa koordinasi di dalam darah ya, dalam sistem dalam hemoglobin kita itu. Nah, si karbon oksigen kalau kita hirup dia masuk ke dalam darah, dialirkan ke jantung ya. Nah, karbon dioksida dibandingkan dengan oksigen, kalau kita bicara soal ligan, kekuatan ligan dari karbon monoksida itu lebih kuat dibandingkan ligan oksigen ya. Sehingga kekuatan ligan karbon monoksida itu lebih kuat dibandingkan oksigen. Sehingga kalau misalnya kita menghirup karbon monoksida, berarti dia nempelnya ke darah menggantikan si oksigen. Otomatis kita akan kekurangan oksigen. Otomatis kita akan menjadi lemas. Begitu. Dan kalau misalnya kekurangan oksigen dalam waktu lama, berarti otomatis akan membahayakan nyawa kita. Oke, sampai di sini Wulan bisa dipahami? Bisa. Kuisnya terdiri dari 10 soal. Silakan 10 soal pilihan berganda, silakan dijawab ya. Dalam waktu saya taruh waktu paling tinggi 5 menit. Saya start kuisnya, selamat bekerja. Kemuli pada peringkat 1 Dean dan yang lainnya jangan ini ya, jangan berkecil hati karena dari analisis di sini yang saya lihat, kalian sebagian besar bisa mampu menjawab pertanyaan lebih dari 50% ya. Oke. Good job. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain dan saya izin mengakhiri pertemuan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, cuplikan perkuliahan tadi mengakhiri video pembelajaran saya kali ini. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam Merdeka Belajar.